Islam itu simpel sekali, simpel. Makanya jangan main-main dengan kalimat syahadat. Kalau sudah syahadat, itu kunci Islam dan kunci iman. Dan kunci itu saking mahalnya, karena itu kunci surga kita, kunci nikmat hidup kita. Itu dijaga betul oleh Allah, nggak boleh sembarangan. Makanya Nabi itu sangat ketat kalau terkait dengan syahadat, isu-isu keislaman, isu keimanan. Jangan sembarangan nuduh orang misalnya sudah kafir. Itu kan menyoal syahadat itu. Hati-hati loh, hati-hati. Makanya kalau menyebut kalimat seperti itu akan mencari pemiliknya. Kalau nggak ditemukan di langit, di bumi, balik kepada orang yang mengucapkannya. Ya, makanya hati-hati ya. Kalau ada isu-isu misalnya ajaran takfiri atau apa sedikit-sedikit mengkafirkan orang, kita menjauh dari itu sih. Ya, tapi proporsional juga. Ya, proporsional juga. Ya, kalau sudah ada kafir ya memang statusnya kafir. Ya, kafir ya statusnya apa? Kafir. Tidak boleh menyebut kafir kepada yang belum beriman. Bayangkan dahsyatnya dalam peperangan pun aturan Islam ketat. Jangan rusak tanaman, awas. Jangan kemudian zalimi anak kecil, orang dewasa, perempuan. Jangan kasari mereka. Jangan hancurkan rumah-rumah ibadah Islam dalam suasana emosi. Peperangan kan penuh emosi. Dahsyat, amarah. Tidak ada kasih sayang dalam peperangan. Makanya surah At-Taubah itu izin untuk memerangi itu, izin untuk membela diri itu ketika diperangi, itu dibukanya tanpa basmalah. Surah ke-9. Setelah ta'awud langsung bara'atun minallahi wa rasuli. Izin dari Allah telah tiba kalian untuk mempertahankan diri. Silakan. Jika diperangi, perangi lagi. Mempertahankan diri, syariat jihad kemudian turun. Tanpa dibuka dengan bismillah, langsung isinya. Kenapa tanpa bismillah? Karena peperangan itu tidak ada nilai rahmat. Sedangkan dalam bismillah ada rahman dan rahim. Ada kasih sayang. Dalam perang tidak ada. Kadang-kadang tidak mudah teman-teman. Apa antum kira seorang ustadz itu kadang-kadang siangnya berdakwah, malamnya tidur? Tidak. Guru saya mengatakan, kamu siang berdakwah, kamu malam berdoa. Minta kepada Allah, mohon kepadanya agar bisa diikhlaskan dalam dakwah. Lihat siapa orang yang pernah belajar, tatap matanya dan mohonkan kepada Allah supaya dia diberikan hidayah, ketenangan, kenyamanan, sehingga apa yang kamu sampaikan menghunjam kepada jiwa. Dan amalkan apa yang pernah kamu sampaikan, karena pengamalan itu akan menguatkan apa yang telah kita kemudian tularkan. Itu tidak mudah. Saya dititipkan sesuatu tidak menyampaikan, salah saya. Saya menyampaikan tidak mengamalkan, dikecam oleh Quran. Tidak punya pilihan, tidak berdakwah, salah. Menyampaikan tidak menyamalkan, keliru. Dan persoalannya gak bisa pensiun. Itu masalahnya. Mau pensiun gak bisa, itu pilihan. Memang sejak dari awal semua itu mesti disampaikan, sehingga jadi kekuatan ketika kita menjalaninya. Ketika Anda ingin mendapatkan bimbingan yang sempurna, mendampingi, memerhatikan, menyayangi, maka dalam bahasa Arab salah satunya disebut dengan wali namanya. Karena itu orang tua disebut wali bagi anaknya, karena orang tua memerhatikan, menyayangi, mendampingi walaupun sifatnya terbatas. Guru kenapa disebut dengan wali? Wali murid. Karena guru peduli dengan siswanya. Karena itu tidak layak seorang guru disebut dengan wali kalau tak punya kepedulian pada anak didiknya. Cuman datang sekedar mengajar, formalitas datang ke sekolah, mengajar dan pulang, tak peduli dengan keadaan anaknya. Dia tak layak disebut dengan wali. Jika Anda ingin mendapatkan wali yang sejati, mengembalikan pada cahaya, maka sumbernya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah diampuni dosanya, ciri pertamanya kata Al-Quran, wa aslah, taubat itu famanta wa aslah. Orang yang tobatnya diterima, aslah, akan dijaga oleh Allah lebih baik dari sebelumnya. Mata ada dosa, taubat diampuni oleh Allah, maka dosa mata akan ditutup oleh Allah, dicegah dari berbuat maksiat. Tidak senang dengan gambar yang biasa dilihat lagi yang tidak bagus, acara-acara buruk sudah nggak suka. Telinga jelek, taubat, maka hal-hal yang didengar yang jelek-jelek itu nggak suka. Kan? Itu tandanya taubatnya. Ya, kalau tobat dari pandangan mata yang salah, tapi masih senang ngintip-ngintip misalnya, nah, itu tandanya masih harus disempurnakan tobatnya. Ya, ini nggak bagus, astagfirullah. Mana tuh? Oh, benar salah. Nah, itu belum sempurna. Jelas ya?
peristiwa yang kita nggak jelaskan pun sudah sedih. Gitu. Karena itu fitrah. Justru kalau nggak sedih, patut ditanya. Ini fitrahnya manusia apa bukan gitu? Apa peristiwa-peristiwa itu? Misal, kesedihan yang lahir karena kondisi musibah yang menyentuh kepada jiwa, kematian, ya, sakit misalnya yang parah, tiba-tiba air mata mengalir, itu fitrah. Dan itu tanda sayang. Nabi Muhammad SAW ketika istri tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal, bukankah beliau sedih? Bukankah disebut di dalam mimpi? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Itu alamiah itu. Yang kedua, kesedihan yang sebetulnya bukan sedih, kebahagiaan yang mengalirkan air mata. Ya, bukan sedih, bahagia yang paling dalam, tampak seperti orang sedih, tapi bahagia. Anak wisuda, diasuh-asuh, timang-timang, didik-didik dari kecil kan, sampai tinggi-tinggi tiba-tiba wisuda, air mata mengalir. Wisuda hafalan Quran 30 juz dan seterusnya muncul. Insya Allah, tidak ada yang paling menyenangkan berhadapan dengan Allah kecuali status kita itu bersih. Saya mau tunjukkan begini teman-teman sekalian. Bapak ibu dilahirkan oleh seorang ibu, mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih, berjuang dengan kematian dalam melahirkan, disayang-sayang sejak kecil. Misal, maaf sekali, setelah dewasa Anda pergi ke satu tempat dan Anda dikenal sebagai pelaku maksiat yang paling buruk di tempat itu, dan dikenal sampai berita itu sampai kepada ibunda Anda yang telah melahirkan Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda masih punya keberanian untuk pulang menghadap dan menatap wajah ibunda Anda, sedangkan status Anda dikenal kotor dalam lingkungan kehidupan? Artinya apa? Seorang yang ingin bertemu dengan paling dikasihinya, dicintainya, segala halnya akan dia pastikan keadaannya baik. Kalau Anda aja nggak sanggup menuju ibu Anda, menatap wajah orang yang telah melahirkan Anda dalam keadaan buruk, kok Anda berani-beraninya menghadap pulang kepada Allah dalam keadaan nggak malu nanti? Kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, bukan dunia yang pertama diberikan, tapi dosanya akan digugurkan seluruhnya. Itu yang pertama dilakukan oleh Allah. Dia bukan diberikan mobil, kendaraan, rumah jadi luas, kedudukan jadi tinggi. Jadi kalau Anda misalnya bekerja, kemudian ada promosi jabatan kemudian naik, jangan disimpulkan dulu Allah cinta dengan Anda kalau saat yang bersamaan Anda jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi memang tinggi, tapi maksiatnya juga semakin meningkat. Bersamaan dengan kedudukan meningkat, maksiat semakin tinggi. Ya. Itu artinya ada yang salah. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, kalimat Qurannya surah ketiga ayat 31, yuhibbukumullah, Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama dilakukan adalah orang yang dicintai Allah akan digugurkan semua dosanya. Begitu dosanya gugur, maka dampaknya akan dipelihara ujung kepala sampai ujung kakinya dari perbuatan dosa. Nah sekarang perhatikan dengan baik ya. Jika seorang jin saja yang menyimpang disebut iblis pernah ibadah dengan ukuran 1000 tahun di kita, nggak ada nilainya ketika sombong, maka antum yang nggak pernah hidup sampai 1000 tahun, ngapain pengen ikut-ikutan? Antum nggak usah bersaing dengan iblis, jauh ketinggalan. Jauh kita itu harus menghindari, bukan mengikutinya. Kita itu nggak nyampe ukuran ke sini pengen ikutan. Karena itu di hadis qudsi dikatakan, maaf, keagungan itu, kesombongan itu yang agung-agung jubahku, kata Allah. Siapa yang coba-coba mengenakannya, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Saking inginnya Allah semua hambanya menjauh dari iblis, diberikan rasul untuk diarahkan pada yang benar, diturunkan mukjizat, diberikan benteng supaya ini nggak bisa menembus, menggoda, memberikan keburukan-keburukan. Diturunkan rasul, nggak diikuti tuntunannya. Dikasih kitab tidak mau dibaca, dikasih amalan tidak diamalkan. Ini yang jadi masalah.